Halo teman-teman, aturannya jelas, pinjol ilegal nggak usah dibayar, aman kok. Nah, kita tahu sekarang pinjaman online itu terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan ilegal. Nah, untuk yang legal itu sudah bersertifikasi OJK dan FPI, jadi punya izin dari negara. Sedangkan untuk pinjaman online ilegal itu tidak punya izin negara, jadi diburu negara terus, dicari terus, akan dibumi hanguskan dari Republik Indonesia ini. Nah, sekarang saya akan kasih alasan-alasan kenapa kok kita tidak perlu bayar yang namanya pinjaman online ilegal. Yang pertama, jelas bunga dan denda yang tidak masuk akal. Ini bisa menjadikan kita stres, teman. Misalnya nih, kita pinjam 1 juta, bunganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan ini sangat mengganggu sekali, sangat menyiksa sekali. Umpamanya saya analogikan, kita pinjam 1 juta dan ada limit pinjamannya, tenornya 2 minggu. Nah, 2 minggu kita bayarnya 2 kali lipat. Misalnya hutangnya 1 juta, kita bayarnya 2 juta rupiah. Nah, kita bayar nih plus, dan kalau kita sudah bayar maka langsung ditransfer lagi 1 jutanya ke rekening kita dan ada tenor lagi 2 minggu. Nah, itu sangat amat membuat kita stres ya teman. Itu banyak sekali dialami oleh subscriber saya, oleh teman saya yang berurusan dengan yang namanya pinjaman online ilegal. Jadi yang pertama bunganya besar, yang kedua kalau kita melunasi langsung ditransfer lagi. Jadi itu sangat tidak manusiawi sekali. Belum lagi kalau kita sudah melakukan yang namanya gagal atau gagal bayar, maka penagihannya akan menyeluruh, akan menelpon terus, meneror terus kita 1 kali 24 jam itu bisa sampai 10 kali 20 kali ya teman. Kenapa? Karena kekuatannya cuma di komunikasi ini. Pinjaman online ilegal itu saya jelaskan di sini tidak punya yang namanya developer. Jadi kekuatan mereka adalah menagih lewat telepon, menagih lewat WA, dan dia juga bisa sadap kontak. Nah, ini yang bahaya. Pinjaman online ilegal itu bisa menyadap kontak kita kalau kita mengaktifkan izin baca kontak. Jadi buat teman-teman yang belum daftar pinjaman online, ini harus berhati-hati. Kalau umpamanya ada notifikasi izinkan baca kontak, teman-teman acuhkan saja atau jawabnya no saja, bukan yes ya teman. Kalau teman-teman jawabnya yes, nanti kontak teman-teman akan disadap semua oleh pinjaman online legal dan ke depan akan diteleponin suruh menagihkan teman-teman. Nah, ini sangat membuat kita malu ya teman, karena nama kita tercoreng buruk, punya utang di pinjaman online yang belum dibayarkan. Jadi saya wanti-wanti sekali lagi, jika teman-teman sudah terjerat yang namanya pinjaman online ilegal itu nggak perlu dibayar saja, karena itu masuk ke ranah penipuan, sudah diberantas negara. Kalau ada yang tahu keberadaan kantor pinjaman online ilegal, lapor ke OJK saja. Di deskripsi saya sudah ada nomor WA dari OJK, nomor email dari OJK. Teman-teman bisa email saja atau WA saja jika teman-teman menemukan kantor dari pinjaman online ilegal. Nanti biasanya akan langsung ditindaklanjuti, akan didatangi ke rumahnya oleh Satgas OJK, langsung dibubarkan, dan orang-orang yang berkecimpung di manajemen pinjaman online legal akan ditangkap dan dipenjarakan, karena itu sudah penipuan ya teman. Jadi masuknya ranah penipuan, bukan pinjaman online. Itu membuat kita stres, membuat kita yang namanya down ya teman, karena ya kita pinjam 1 juta 2 minggu cuma tenornya. Nah, kalau kita bayar langsung dikirim lagi, kita bayar lunas dikirim lagi, bunganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu bisa membuat kita stres sendiri ya teman. Jadi sekali lagi buat yang belum terjebak, jangan pernah pinjam di pinjaman online ilegal. Kalau teman-teman mentok nggak bisa punya uang, teman-teman pinjam saja di pinjaman online legal yang bersertifikasi negara seperti Akulaku, Kredivo, EasyCash, ada Kami, Kredit Pintar, atau yang lainnya, Shopee Paylater, Lazada Paylater. Ada banyak sekali opsi yang bisa teman-teman pilih. Yang jelas pilih yang legal saja, itu kemungkinan besar tidak akan menyadap kontak teman-teman dan lebih aman ke depannya, karena bunga dan dendanya dan tenornya sudah diatur OJK sedemikian rupa agar teman-teman tidak terbebani atau tidak yang namanya merasa keberatan. Jadi sudah ada aturan-aturan yang mengikat dari OJK yang melindungi teman-teman dari penagihan developernya. Nah, itu sekilas video saya tentang aturannya jelas, pinjol ilegal nggak usah dibayar, aman kok. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat, kehidupannya lebih baik.